Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pulau Ristan. Ini kita sudah di Tepus Gunung Kidul. Kita akan lihat ini SMK di daerah pelosok, dan ini benar-benar pelosok. Di sini SMK ini dibangun untuk masyarakat pedesaan di sekitar sini yang jauh dari perkotaan. Dan ini gratis, ya. Kita lihat nanti bagaimana para anak muda mengembangkan sekolah ini tanpa bantuan dari siapapun untuk pertama kali. Dan kita akan coba lihat juga, kita akan ulik bagaimana anak-anak muda ini punya mimpi di sini. Ya, kita lihat, ayo. Dari ruangan ini, dari bangunan yang kecil ini, mereka beroperasi, dan di sini mereka merencanakan bagaimana mereka survive di wilayah pegunungan. Pengembangan SMK YPKK ini kental dengan filosofi Jawa. Kita lihat ini kenapa SMK ini berdiri di sini. Kita lihat di sini ada filosofi Semar, ya, filosofi Semar yang dipergunakan untuk sebagai dasar pengembangan SMK YPKK Tepus Gunung Kidul. Ini letaknya jauh di pelosok. Ya, kita lihat bagaimana gedung SMK YPKK yang berada di sini. Ya, yuk. Di sini ruang dipergunakan untuk tamu. Kemudian ini labnya. Kita lihat ada lab komputer di sini. Ya, ini lab komputer, dan para siswa-siswi SMK ini di sini pertama kali SMK dibangun, dan ini di bawah Yayasan Pendidikan Keterampilan Kejuruan, namanya YPKK. Jadi nama SMK-nya juga SMK YPKK. Nanti kita akan berbincang dengan kepala sekolahnya. Kebetulan kepala sekolahnya meskipun di pegunungan ini baru selesai S3. Ya, nanti kita lihat siapa namanya. Baloristan, SMK YPKK Tepus merupakan salah satu bukti perjuangan anak muda di sini. Bagaimana mereka bisa survive dalam menghadapi kerasnya wilayah ini. Dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, ini sangat-sangat jauh dari wilayah yang boleh dikatakan ramai. Gedung ini adalah gedung hibah dari Kabupaten Gunung Kidul, dan ini bekas SD Impres pada masa Orde Baru yang dipergunakan untuk gedung SMK YPKK. Ada dua kompetensi yang dikembangkan di sini, yaitu teknik sepeda motor dan tata busana. Kita lihat bagaimana perkembangannya, dan ini murni dari masyarakat di sini. Setiap minggu guru-guru muda ini diberikan semangat oleh masyarakat sekitarnya dan pengawas untuk tetap mengembangkan pendidikan kejuruan di sini. Karena ini satu-satunya harapan mereka untuk meningkatkan taraf pendidikan di wilayah ini. Kita lihat di belakang ini adalah gedung, bangunan-bangunan yang sangat sederhana di belakang sekolah, dan mepet di sekolah ini belakangnya adalah pegunungan batu dan kapur, ya.
dan ke wilayah sana adalah lembah. Jadi betul-betul wilayah ini boleh dibilang agak terpencil. Oke, kita lihat bagaimana sekolah ini lebih lanjut. Ini ruang guru. Ruang guru menempati salah satu ruangan dan ini sudah direhab. Ya. Nanti kita ketemu dengan kepala sekolahnya bagaimana proses sejak awal sekolah ini. Saya pertama kali berkunjung ke sekolah ini tahun 2018. Kita akan melihat bagaimana ruang praktek siswa dengan segala keterbatasannya, tetapi mereka tetap eksis. Kita lihat. Ini ruang praktek tata busana, ya. Kita lihat mesin-mesinnya pun masih mesin-mesin yang menggunakan mesin lama, ya. Tapi semangat anak-anak SMK YPKK dan guru-guru muda di daerah ini untuk meningkatkan taraf pendidikan mereka patut diacukan jempol. Ini mesin-mesin mereka. Bolorisan ini salah satu mesin obras lama yang dipakai untuk praktek di sini, dan ini satu-satunya mesin obras yang mereka punya. Dan di sini kita lihat mesin-mesin jahit kuno, yang mesin jahit lama yang masih dipakai juga untuk beroperasi di sini untuk bagaimana pembelajaran tata busana dilakukan di sini. Ya. Kita juga di sini kebetulan ditemani oleh ibu kepala sekolah yang kebetulan juga lahir di sini, besar di sini, hidup di sini, ya. Dan semangatnya untuk memajukan daerah ini luar biasa. Ibu Titin Sukiter. Ibu Titin Sukiter lahir di sini, tapi sudah menyelesaikan pendidikan S3 dan kembali ke wilayah ini. Ini yang menjadi satu nilai plus dari sekolah ini. Dari bagaimana kita akan tanya bagaimana SMK ini dibangun sejak awal, semangat apa yang membawa mereka, kawan-kawan di sini termasuk Ibu Titin, membangun SMK ini sehingga berdiri sampai sekarang dengan dua kompetensi utama. Bu Titin, apa yang mendorong Bu Titin untuk membangun SMK di wilayah yang begitu terpencil? Terima kasih Pak Haris sudah kerso berkunjung ke SMK YPKK Tepus. Jadi awal mula SMK YPKK Tepus ini berdiri tanggal 26 Juni 2014 dengan satu kompetensi keahlian yaitu tata busana. Jurusan itu merupakan salah satu jurusan yang pada waktu itu diminati oleh masyarakat di sini. Pada waktu itu pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, khususnya Dinas Pendidikan Dipora Kabupaten Gunung Kidul memberikan izin kepada kami untuk mendirikan SMK ini karena SMP 2 Tepus yang ada di Gunung Kidul ini merupakan salah satu SMP yang tingkat lulusannya paling rendah untuk yang melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK. Jadi kurang lebih 20% dari alumni yang melanjutkan ke sekolah jenjang berikutnya. Nah, dari 80% itu mereka bekerja merantau ke Jakarta, ke Bandung dan beberapa wilayah lain. Kemudian ada juga yang sudah menikah, ada juga yang lulus SMP berada di rumah hanya
membantu orang tua di rumah sebagai buruh, sebagai petani seperti itu. Jadi dengan alasan itu Dinas Pendidikan memberikan izin kepada kami untuk mendirikan SMK YPKK Tepus ini. Pada waktu itu kami hanya diberi satu gedung, satu ruang saja untuk proses pembelajaran, untuk ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang TU dengan luas kurang lebih 5 kali 5 meter persegi. Sangat sempit sekali. Nah, satu ruangan itu saya gunakan untuk proses menjahit, untuk kegiatan pembelajaran itu kami manfaatkan, dan alhamdulillah teman-teman saya kebetulan sampai saat ini juga masih semangat untuk membantu saya di SMK YPKK Tepus ini, walaupun keterbatasan kami khususnya di bidang sarana prasarana ini masih sangat minim, termasuk kesejahteraan guru yang ada di SMK YPKK Tepus juga sangat minim. Tapi alhamdulillah teman-teman tetap semangat membantu saya hingga sampai akhir 2020 kami sudah berjumlah siswa sebanyak 96 siswa. Nah, tahun 2015 kami oleh pemerintah desa diberikan tempat di Dusun Regetek ini 2 gedung yang dulu selama kurang lebih 15 tahun gedung ini tidak digunakan. Gedung bekas gedung gugus SD Tepus yang pada waktu itu merupakan hibah dari bantuan provinsi karena memenangkan lomba khususnya di gugus SD Tepus. Kemudian tahun 2016 saya juga diberi satu gedung lagi hibah dulu yang sekarang digunakan untuk ruang kepala sekolah dan lab. Dulu adalah gedung rumah dinas kepala sekolah SD Ngupaan 2 yang sudah kurang lebih 10 tahun tidak digunakan dan kami gunakan untuk fasilitas tambahan di SMK YPKK Tepus. Kemudian tahun 2015 itu kami menambah satu jurusan yaitu teknik dan bisnis sepeda motor. Alhamdulillah sampai saat ini jurusan itu justru menjadi minat yang paling banyak dibandingkan dengan yang tata busana. Kemudian 2017 kami diadakan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. Alhamdulillah sudah status terakreditasi dan insya Allah 2021 ini nanti kami melaksanakan reakreditasi untuk memperbaiki kualitas dan peningkatan mutu di SMK YPKK Tepus. Bu Titin, Bu Titin, kalau kita lihat dari sisi pendidikan kan ini sudah boleh dibilang sudah mentok, sudah tertinggi lah, sudah S3 ya, doktor. Nah, tapi dengan pendidikan setingkat itu, kenapa sih Bu Titin masih tetap bertahan di Tepus? Karena niat awal saya, jadi saya melanjutkan studi S3 ini berawal dari keprihatinan saya selama kurang lebih 5 tahun di Tepus ini, dengan memperhatikan motivasi semangat teman-teman saya, Bapak Ibu guru, membantu saya membesarkan anak-anak didik, kemudian mengabdikan hari-harinya untuk SMK. Saya menjadi tergugah, menjadi termotivasi untuk studi di UNY, dan alhamdulillah selama 3 tahun ini sudah selesai di bulan Oktober 2020 ini, dan harapan saya dengan pendidikan yang saya dapatkan ini justru nanti akan saya gunakan untuk membangun pendidikan khususnya di Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus ini agar lebih baik. Tentu banyak sekali kendala-kendala yang saya hadapi, terkhusus masyarakat di sekitar sini masih image-nya lulus SMP harus merantau, kemudian punya uang banyak untuk membangun rumah dan lain sebagainya. Tetapi sejak adanya SMK YPKK Tepus ini, sedikit demi sedikit kepercayaan masyarakat sudah
ada kepada kami, kepada SMK untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMK YPKK Tepus ini. Dan harapan saya tentu dari kendala-kendala tersebut, baik sarana prasarana, gedung dan lain sebagainya, ini merupakan salah satu kendala yang terbesar yang saya hadapi, karena anak-anak yang mau melanjutkan ketika melihat gedung SMK YPKK Tepus beserta fasilitas yang ada ini, mereka minder. Wah, kok gedungnya hanya seperti ini. Jadi pengennya sekolah di tempat yang bagus, kemudian gedungnya megah seperti itu. Tetapi karena keterbatasan kami dan memang kemampuan kami baru sampai di sini, dan kebetulan dari pemerintah juga belum memberikan bantuan terkait dengan sarana dan prasarana baik gedung maupun peralatan kepada kami. Jadi kami hanya memanfaatkan fasilitas yang ada dengan dukungan masyarakat sekitar, terkhusus dari pemerintah desa Giri Panggung yang sangat mendukung kami, dari komite sekolah, kemudian dari yayasan, kemudian dari dinas pendidikan juga. Alhamdulillah akhir-akhir ini respon sangat bagus sekali dan dukungan yang diberikan kepada sekolah juga luar biasa. Nah, ini menjadikan semangat kepada saya dan teman-teman untuk terus mengembangkan SMK YPKK Tepus ini. Dan alhamdulillah di tahun 2020 kami mendapatkan hibah tanah seluas 5.500 meter dari masyarakat Desa Giri Panggung, dan alhamdulillah dengan adanya tanah tersebut insya Allah nanti akan membawa berkah untuk SMK YPKK Tepus. Hingga nanti harapan kami dengan adanya tanah hibah itu bisa kami bangun SMK YPKK Tepus sesuai dengan impian dan harapan dari kami teman-teman yang ada di SMK YPKK Tepus. Sampai hari ini sudah berapa guru yang terlibat di dalam seluruh proses pembelajaran di SMK YPKK Tepus? Karena saya lihat anak-anak muda lulusan sarjana sudah ikut terlibat juga di dalam pengembangan SMK Tepus. Jumlah guru yang ada di SMK YPKK Tepus sampai saat ini berjumlah 18, dari kepala sekolah, guru, karyawan termasuk penjaga. Jadi 18 orang ini berasal dari baik di Kota Wonosari maupun di yang ada di dusun khususnya Desa Giri Panggung ini baru ada 3, yang lain di luar Desa Giri Panggung. Nah, Sobat Boloristan, dalam keterbatasan kita selalu memiliki jalan untuk memecahkan berbagai persoalan, termasuk dalam bidang pendidikan. Di Tepus, di mana daerah ini agak jauh terpinggirkan, jadi tidak hanya sekedar pendidikan, tetapi juga masyarakatnya yang masih relatif memiliki latar pendidikan yang rendah. Kawan-kawan guru SMK Tepus memiliki semangat yang luar biasa, semangat yang tinggi untuk tetap merubah diri. Mereka percaya bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubah dirinya. Nah, ini dipadukan dengan filosofi Jawa tadi, yaitu filosofi Semar yang tadi kita sudah lihat. Nah, kita lihat nanti apa yang akan dikembangkan lebih lanjut oleh SMK YPKK Tepus di bawah kepemimpinan Ibu Dr. Titin Sukiter. Ini salah satu ruang teori yang dipergunakan untuk pembelajaran di sini, dan ruangan ini dipakai bergantian oleh kompetensi teknik sepeda motor, Boloristan. Ini bengkel, satu-satunya bengkel sepeda motor yang menjadi andalan siswa untuk praktek di sini. Ya,
Kalau sebelumnya kita lihat di SMK-SMK yang lebih maju dengan peralatan yang wah, maka di sini kita lihat bagaimana belajar dengan segala keterbatasan. Kita lihat bengkel mereka. Ini bengkel sepeda motor. Jadi ketika anak-anak praktek, maka peralatan sepeda motor ini dikeluarkan di sini, dan setelah itu mereka kembalikan lagi di sini, dan ini satu-satunya yang ada di sini. Boloristan dan para pemerhati pendidikan, para pengambil kebijakan, kawan-kawan Eduka, ini salah satu sekolah yang memiliki semangat luar biasa di dalam membangun masyarakat Indonesia. Ini juga bisa menjadi salah satu semangat bagi kawan-kawan yang berada jauh di pelosok untuk mengembangkan sumber daya manusia di daerahnya. Meski dalam keterbatasan, SMK ini tetap eksis, tetap survive. Dan ini salah satu dari 14.400-an SMK yang berada di seluruh Indonesia. Dan masih banyak lagi SMK-SMK yang sama dengan ini. Dan ini yang menjadikan kita tetap harus semangat dan tetap berjuang untuk membangun SMK-SMK yang ada dan senasib dengan SMK ini. Tidak hanya SMK yang maju, tidak hanya SMK yang besar, tetapi SMK-SMK kecil pantas mendapatkan perhatian. Mari kita lihat perkembangan SMK-SMK ini lebih lanjut. Boloristan, Desa Giri Panggung adalah tempat SMK YPKK didirikan. Dan tanah ini adalah hibah dari masyarakat Giri Panggung untuk pembangunan SMK YPKK. Ini bentuk semangat dan dukungan dari masyarakat ini. Kalau masyarakat di daerah terpencil begini membangun pendidikan, bagaimana kita yang berada di perkotaan? Jadi pantas kita akan membangun dan membantu mereka meningkatkan kualitas pendidikannya. Di sini kita lihat kontur tanahnya berbatu-batu. Meskipun demikian, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak membangun. Dan satu lagi, daerah ini memiliki nama yang cukup seram. Lare Mati. Lare Mati adalah nama dusun di mana bangunan ini akan didirikan. Kita lihat dari ujung sana semuanya berbatu-batu. Desa Giri Panggung adalah tempat di mana SMK YPKK berdiri. Daerah yang berbatu-batu dan daerah yang keras. Tempat di mana para guru-guru muda berkiprah. Kita akan lihat bagaimana 2-3 tahun ke depan SMK ini akan dibangun di daerah perbukitan batu ini, yang merupakan bantuan hibah dari masyarakat sebagai wujud kepedulian mereka dalam bidang pendidikan kejuruan. Kita lihat semangat mereka. Ya, akhirnya kita sampai di unit 2 SMK YPKK setelah kita berputar-putar keliling gunung sampai juga. Dan ini luas lahan unit 2 ini 4.200. Ini lahannya sewa, tapi mudah-mudahan ini nanti lama-lama dihibahkan oleh kelurahan karena ini sewanya dari lurah.
Ini gedungnya unit 2 ini ada satu lokal swadaya masyarakat. Tanahnya itu sampai ke atas. Saya nggak tahu bagaimana nanti akan membangun ke belakang, karena ini seperti tadi itu batu berkarang-karang. Jadi bukan batu bertanah-tanah, tapi batu berkarang-karang. Ya mudah-mudahan SMK ini tetap eksis, survive, dan bisa memberikan kontribusi nyata pada pembangunan lokal di wilayah ini. Oke Poloristan, jadi ini akan menambah semangat kita untuk tetap berada di jalur pembangunan pendidikan kejuruan. Jangan lupa agar kawan-kawan sahabat Poloristan tetap bisa menonton video-video kami, subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.